Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Okvenita Pratiwi. Saya mahasiswa Universitas Sersi Prodi Akuntansi semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan data master piutang, utang, dan persediaan utang. Jadi nanti kita akan membuat data nama alamat untuk customer. Nah, ini saldo awal piutang usahanya. Ada nama pelanggan, nomor invoice, tanggal invoice, dan jumlahnya. Terus selanjutnya kita membuat data nama alamat untuk vendor. Nah, ini nama suppliernya ada 3, PT Sinar Elektro, CV Riung Jaya, CV Cipta Kreasi. Terus ini ada nomor invoice, tanggal invoice, dan jumlahnya. Kita juga akan mengisi saldo awal hutang usaha. Terus kita akan mengisi saldo persediaan juga. Ini udah tersedia juga kode nama barang, terus satuan, terus harganya, jumlah. Nah, sekarang kita langsung ke zahirnya aja. Nah, ini kan kita udah di zahirnya, terus kita ke daftar data sebelumnya. Kita pilih PT Sumber Rezeki. Nah, jadi tuh kita pengen ngisi piutang dulu, terus baru kita ngisi nama customernya. Nah, caranya itu kita ke data nama alamat, kita klik tambah data. Nah, untuk nama perusahaannya yang pertama itu kita tulis PT Megantara. Nah, untuk tipenya itu customer, ID-nya itu strip 1. Terus kita rekam. Nah, selanjutnya sama untuk customer 2-nya itu nama perusahaannya PT Unggul Utama. Tipenya tetap customer, terus kita rekam. Nah, yang ketiga itu kita tambah data. Customer 3 perusahaannya itu CV Cipta Kreasi. Tipenya sama, customer, kita rekam. Nah, selanjutnya kita mengisi saldo awal piutang usahanya. Itu caranya kita klik setting nih, terus ke saldo awal, klik saldo awal piutang usaha. Nah, ini kita klik baru aja. Untuk nama pelanggan yang pertama itu kita masukin PT kita ini ya, ini kita klik OK. Ini ya 1 Desember 2017. Oke. Terus nomor invoice-nya itu INV strip 01. Terus nilai piutangnya itu 1.250.000. Nah, udah rekam. Udah ada. Terus selanjutnya kita buat baru lagi. Nama pelanggannya itu berarti yang kedua kita cari di sini. Yang kedua PT Unggul Utama, kita klik OK. Untuk tanggalnya itu 1 November. Ini 1 November 2017. Terus nomor invoice-nya itu 2.405. Nomor invoice-nya itu INV strip 02. Nah, untuk nilai piutangnya baru 2.450. Kita rekam. Terus kita klik baru lagi untuk yang ketiga. Nama pelanggannya kita cari di sini, CV Cipta Kreasi. Klik OK. Untuk tanggalnya itu 25 November. Yang ini. Terus nomor invoice-nya itu berarti INV strip 03. Nilai piutangnya itu 850. Kita rekam. Nah, udah.
Udah seperti ini kita tutup aja karena itu udah otomatis kesimpan gitu. Nah selanjutnya itu kita pengen ngisi piutang usaha. Nah kita ke data nama alamat lagi, terus kita ke data nama alamat lagi. Nah tipenya ini itu kita ganti jadi vendor. Nah udah, terus kita masukin nama perusahaannya. Yang pertama itu ada PT Sinar Elektro, udah, ID-nya itu FNDR strip 1. Ini kita rekam. Nah selanjutnya kita buat data lagi, tipenya kita ganti jadi vendor, nama perusahaannya itu Siviriung Jaya. Ini kita rekam, kita buat data lagi, kita ganti jadi vendor, perusahaannya itu CV Cipta Kreasi. Ini kita rekam lagi. Terus selanjutnya kita mau ngisi saldo awal utang usahanya. Caranya sama, kita klik setting, saldo awal hutang usaha. Nah nama pemasoknya itu kita buat baru dulu. Nama pemasoknya yang pertama itu ada ini PT Sinar Elektro. Klik OK. Untuk tanggalnya itu 4 Desember. Ini oke. Nomor invoice-nya itu INV strip 01. Nilai hutangnya itu sebesar 10 juta. Kita rekam. Sudah, terus kita buat baru lagi. Yang kedua itu Siviriung Jaya. Klik OK. Tanggalnya itu tanggal 5 November 2017. Nah, nomor invoice-nya itu INV strip 02. Nilai hutangnya sebesar 6.025.000. Ya, kita klik rekam. Terus kita buat yang ketiga, yang terakhir itu CV Cipta Kreasi. Tanggalnya itu 25 November 2017. Klik OK. Nomor invoice-nya itu berarti INV strip 03. Nilai hutangnya itu 850.000. Kita klik rekam. Nah udah seperti ini, kita tutup aja karena udah terekam. Selanjutnya kita mau ngisi saldo persediaan. Caranya kita pindahin dulu nih ke data-data, ya kan. Udah di data-data, untuk satuan pengukurannya itu pakai pieces. Nah karena pieces sudah ada nih, jadi kita nggak usah dimasukin lagi gitu ya, kita tutup aja. Terus kita mau ngisi jenis-jenis barangnya dulu. Kita ke data produk, kita tambah data. Terus untuk mana nih, ini untuk kelompok barangnya itu kita sesuaiin. Kita ke produk 1, kita klik baru. Nah untuk kelompok barangnya itu barang elektronik, kita tulis barang elektronik. Gudangnya kita kosongin. Nah sifat persediaannya itu disimpan, dibeli, dan dijual. Untuk biaya 3 ini kita ganti jadi persediaan barang. Kita cari aja ya.
kita ganti persediaan barang dagang. Ini. Nah, udah. Terus penjualan produk 3 ini nah selanjutnya itu kita di penjualan produk 3-nya itu kita ganti jadi penjualan barang dagang ini. Oke. Terus persediaan 3 yang ini tuh kita ganti jadi persediaan barang dagang nih. Oke, udah. Terus kita rekam, kita klik iya. Nah ini udah. Tadi kita klik OK, terus kita ke kode barang. Kode barangnya itu berarti B01. Deskripsinya itu berarti kipas angin. Kelompok barangnya barang elektronik, satuannya pieces. Oke. Terus kita rekam. Ya, kita rekam. Kita masukin lagi. Kode barangnya berarti B02. Barang elektronik. Iya. Oke. Terus deskripsinya itu rice cooker. Kita rekam. Kita masukin lagi, tambah data. Kelompok barangnya barang elektronik. Kode barangnya berarti B03. Deskripsinya itu berarti radio, FM or AM. Satuan dasarnya pieces, kita rekam. Kita masukin lagi, tambah data. Berarti B04. Barang elektronik. Deskripsinya itu berarti TV 20 inch. 20 inch-nya itu pakai tanda petik. Satuan dasarnya itu pieces. Kita klik rekam. Nah, selanjutnya yang kelima berarti B05. Deskripsinya itu TV 14 inch. Satuan dasarnya itu pieces, kita rekam. Nah, yang keenam B06. Deskripsinya itu mesin cuci. Kelompok barang elektronik, satuan dasarnya pieces, kita rekam. Dan yang terakhir itu B07. Deskripsinya berarti kulkas. Satuan dasarnya pieces, kelompok barangnya itu barang elektronik, rekam.
Nah, selanjutnya kita mau ngisi saldonya. Cara ngisinya itu sama seperti kayak piutang dan utang tadi. Klik setting, saldo awal, klik saldo awal persediaan, terus kita klik baru. Kode barangnya yang pertama itu B01, pasangin ya. Untuk stok awalnya itu mana? Stok awalnya itu 5, harga pokok satuannya itu 75.000. Pencet, kita klik baru, kode barangnya B01 ini. Oke, stok awalnya itu 5, harga pokoknya itu 75.000. Terekam. Nah, itu. Selanjutnya kita klik baru lagi, kode barangnya itu B02, stok awalnya itu 2, harga pokok satuannya itu 125.000. Terekam. Kita buat baru lagi, kode barangnya B03, radio FM or AM, stok awalnya itu 7, harga pokok satuannya itu 35.000. Terekam. Selanjutnya B04. Nah, ini ya, TV 20 inch. Stok awalnya itu 4, harga pokok satuannya itu 825.000. Kita klik rekam. Terus kita selanjutnya klik baru, kode barang B05 TV 14 inch. Oke, stok awalnya itu 8, harga pokoknya itu 315.000. Kita klik rekam. Nah, selanjutnya yang B06. Mana B06? Nah, mesin cuci. Stok awalnya itu 4, harga pokok satuannya itu 375.000. Tekan. Yang terakhir itu B07. Ini B07 kulkas. Stok awalnya itu 5, harga pokoknya itu 1.125.000. Klik rekam. Nah, udah sama seperti ini. Kita tutup aja karena emang itu udah otomatis kesimpan. Ini kita klik ya. Ini kita klik OK. Nah, tadi penjelasan saya tentang pengisian saldo utang, piutang, dan persediaan. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.